Kekuatan kepercayaan. Memang harapan yang besar, demikian juga kepercayaan yang kukuh dapat memengaruhi hati bahkan fisik seseorang. Pengaruh tersebut bukan saja diakui oleh para psikolog, tetapi juga oleh para pakar dalam bidang kedokteran. Dalam bidang psikologi dikenal apa yang dinamakan sugesti. Ia ditanamkan oleh yang bersangkutan atau pihak lain ke dalam diri seseorang, sehingga menimbulkan dampak sesuai apa yang disugestikan. Salah satu contoh dalam bidang kedokteran adalah apa yang dinamakan pseudokesis, kehamilan palsu, yang dialami oleh seorang perempuan yang begitu mengharap dan percaya bahwa ia sedang mengandung. Ketika itu perasaan dan tanda-tanda kehamilan pun tampak pada fisiknya, misalnya terhentinya haid, membesarnya perut, dan sebagainya. Sedemikian jelas tanda-tanda itu sehingga sementara dokter pun terkecoh olehnya. Itulah power of belief, kekuatan kepercayaan. Sahabat. Nama-nama yang berkaitan erat dengan Nabi Muhammad. Penafsiran di atas, penulis kemukakan bagi mereka yang enggan memahami apa yang dialami oleh ibu Nabi sebagai sesuatu yang bersifat suprarasional, yakni mereka yang tidak menerima apa yang diterima oleh agamawan yang menyatakan bahwa suara yang didengar itu adalah sesuatu yang benar-benar terdengar oleh sang ibu sebagai anugerah Allah untuk menenangkan beliau dan karena keistimewaan bayi yang dikandungnya. Bayi yang 40 tahun kemudian diutus untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Bahkan sementara ulama, khususnya yang berkecimpung dalam dunia tasawuf, menyatakan bahwa nama-nama yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW yang mengandung makna-makna baik dan memberi kesan terpuji bukanlah kebetulan-kebetulan, tetapi merupakan rencana Allah sejak semula. Beliau adalah Muhammad yang terpuji berkali-kali. Ibu beliau, Aminah, yang selalu merasa aman sehingga dapat memberi rasa aman. Ayah beliau, Abdullah, seorang pengabdi lagi alat yang digunakan Allah. Kakeknya, walau lebih dikenal dengan nama Abdul Muthalib, sebenarnya bernama Syaibah Al-Hamd, orang tua yang terpuji. Bidan yang membantu Aminah ketika melahirkan bernama Asy-Syafa, yang sehat dan sempurna. Sedang yang menyusukan beliau adalah Halimah, yakni seorang wanita yang lapang dadanya. Ini mengisyaratkan bahwa sejak dini Nabi Muhammad telah disuguhi kelapangan dada. Berapa lina terserah. Kehadiran Maryam, ibunda Nabi Isa dan Asiyah, istri Fir'aun. Diriwayatkan bahwa pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW ada 2 orang yang mendampingi Aminah dari sekian banyak wanita yang hadir ketika itu. Kedua sosok wanita itu disebut juga secara khusus oleh Quran At-Tahrim surat 66 ayat 11-12, yaitu Asiyah, istri Fir'aun, dan Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Binti Asyati menulis tentang hal ini bahwa pada mulanya, yakni pada saat akan melahirkan itu, Aminah merasakan sesuatu yang serupa dengan rasa takut, tapi tidak lama kemudian dia merasa ada cahaya yang memenuhi dunianya. Lalu tampak olehnya seakan-akan sejumlah perempuan mengelilingi pembaringannya dan
mencurahkan kasih sayang padanya. Aminah menduga bahwa mereka itu adalah putri-putri Bani Hashim. Dia terheran-heran dari mana mereka mengetahui tentang bakal kelahiran anaknya, padahal dia tidak memberitahu seorang pun. Namun sesaat kemudian dia mengetahui bahwa mereka yang dia kira putri-putri Bani Hashim itu tidak lain kecuali Nafiyah Syariah, sesuatu yang berkunjung pada seseorang saat tidurnya. Bayang olehnya bahwa terdapat di antara wanita-wanita itu Maryam putri Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam, Asyah istri Fir'aun, dan Hajar ibu Nabi Ismail. Informasi yang diriwayatkan oleh berbagai pakar sejarah masa lampau ini tidak terus ditolak mentah-mentah sebagaimana ulah sementara orientalis. Apalagi jika kita memahaminya sebagaimana pemahaman Binti Asyati di atas, yakni itu bukan peristiwa yang benar-benar terjadi, tapi terbayang oleh Aminah, atau katakanlah bahwa harapan dan kepercayaannya yang demikian besar tentang anak yang akan dilahirkannya telah mengundang mimpi atau bahkan ilusi sehingga ia melihat apa yang dilihat atau didengarnya itu. Nafsiran ini dapat diterima oleh ilmuwan, walaupun agamawan, lebih-lebih kaum sufi, tidak menutup kemungkinan terjadinya sesuatu yang bersifat suprarasional menyangkut kelahiran manusia meragung yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang hadir ketika kelahiran Nabi Agung itu benar-benar sosok Maryam, Asyah, Hajar, dan lain-lain. Bukankah, kata mereka, keluar kebiasaan bisa terjadi pada sosok yang bakal menjadi nabi? Iya. Ya. Gimana? Komentar. Ada yang memberi komentar? Atau Sokun yang berkomentar? Adek dulu ada yang pas dibaca adek. Adek tentang apa? Namanya bermimpi atau apa tadi? Ilusi apa? Ada 3 orang wanita Siapa aja? Ibu Maryam, Ibu Nabi Isa, Asyah istri Fir'aun, dan Hajar. Oh iya. Hajar atau Benar Hajar. Ibunya Nabi Ismail. Terus gimana pun kalau itu? Nah, itu dalam bayangan Bunda itu sebagai mimpi, sebagai ilusi, atau
apa ya? Kalau di situ tuh kan tadi yang 3 wanita itu, di situ itu kan dijelaskan ada aspek apa tadi ya, psikologis lah ya tadi. Nah, aspek psikologis. Nah, kalau aspek psikologis itu lebih kepada kayak sugesti apa ya, sugesti, sehingga ketika Aminah melahirkan, tapi sebelum itu tadi ini kan terkait dengan nama Muhammad tadi. Nah, yang pas Bunda baca itu loh. Nah, ya pas Bunda baca tadi itu kan Muhammad, terus Aminah, namanya Abdullah, Syekh Alham, Asyafa atau Salimah. jadi kan sosok kelahiran Nabi, lahirnya Nabi itu kan didampingi oleh orang-orang yang kalau menurut ahli tasawuf itu sudah benar-benar menjadi perencanaan atau garis dari Allah gitu. Sehingga kayak Aminah ibunya itu secara arti bahasa kan orang yang memberi rasa aman. Demikian juga Abdullah sebagai seorang pengabdi. Kemudian bidannya Siti Syafa dan Halimah itu juga orang yang tadi artinya orang yang lapang dadanya. Sehingga secara nama yang itu terkait dengan kelahiran Nabi itu secara bahasa sudah menampakkan sesuatu yang agung gitu loh. Jadi nah, dari Bunda sendiri lebih percaya itu sekedar sugesti atau memang by design Allah? Maksudnya by design Allah itu bahwa memang Aminah itu dipertemukan dengan, atau 3 wanita tadi, Hajar, Asia dan Maryam itu memang hadir, atau itu memang sekedar ilusi? Kalau menilai bahwa pada saat kelahirannya saja sudah dikelilingi oleh orang-orang. Nah, di Bunda sendiri mantapnya itu mantap sebagai ilusi atau memang itu desain Tuhan, atau jadi memang itu nyata? Kalau Bunda kok melihatnya itu enggak hanya sekedar ilusi ya, tapi kan memang ada kemampuan yang memang itu diberikan pada seseorang yang kayak bisa menghadirkan masa lampau ke kehadirannya gitu loh, ke masa sekarang gitu loh, jadi tidak sebatas ilusi gitu. Oke, kalau kakak ada apa namanya, penularan? Tidak harus sama-sama Bunda yang sean kakak. Ini kakak waktu mendekati kelahirannya anaknya Aminah itu ya menurut kakak ya itu buatan dari Allah. Kalau ada wanita-wanita yang mengelilinginya yang sudah disebutkan tadi, jadi itu memang dari Allah. Oke. Kalau ayah
ini bukan soal benar apa tidak, tapi memang ada kalanya kita menghadapi hal-hal yang rasional, tapi yang kadang dilupakan itu bahwa ada hal-hal yang suprarasional. Suprarasional itu berarti di atas rasional. Supra itu kan berarti sesuatu yang lebih rasional, di atas rasional. Ada yang irasional. Irasional itu berarti, jadi rasional itu di tengah, kalau irasional itu di bawah, supra itu di atas. Irasional itu yang tidak rasional, kalau suprarasional itu lebih dari rasional. Jadi misalkan adik bisa memindah gunung, itu irasional atau suprarasional? Itu logis apa tidak? Bisa memindah gunung Ungaran misalnya, adik, itu logis apa tidak? Enggak. Nah, kalau enggak logis itu berarti rasional. Enggak mungkin lah adik siapa? Irasional. Irasional. Nah, tapi kalau kemudian ada seorang wali yang apa namanya bisa berjalan di atas air, itu rasional apa irasional atau suprarasional atau apa? Itu logis apa tidak gitu ya? Itu ya sudah supra. Itu tidak logis tapi itu supra, artinya di atas, karena wali. Nah, dalam hal ini apa yang dihadapi Aminah itu kalau didekati secara rasional tadi memang nggak rasional. Misalkan pada saat mau melahirkan Muhammad SAW itu kan tiba-tiba ada cahaya, kemudian dia bermimpi dikelilingi oleh wanita-wanita. Sebelumnya dia berpikir bahwa oh, ini para putra-putri, ini kerabatnya. Tapi kan saya nggak memberitahu, dari mana mereka tahu kalau saya akan melahirkan. Nah, kemudian begitu diamat-amati, kok yang hadir ternyata Maryam, ternyata Hajar, ternyata Asia. Nah, itu loh, orang-orang hebat yang itu pada saat Aminah itu mereka sudah nggak ada, gitu. Nah, peristiwa itu nggak logis. Tapi kalau kita agamawan seperti yang kakak bilang tadi atau bunda tadi, ini suprarasional, ini kehendak Tuhan. Kalau istilah bunda, kalau ini ya istilahnya kakak tadi, ya ini dikehendaki Allah kan, bisa saja. Kenapa kok begitu ya? Karena Aminah itu akan melahirkan orang agung, nabi yang di akhir zaman, manusia yang tidak sembarang manusia. Jadi wajar secara tadi memang nggak wajar, tapi ini secara suprarasional ya wajar saja, karena yang dilahirkan bukan orang sembarangan, maka ibunya pun juga mesti mengalami hal yang istimewa. Kelahirannya siapa? Misalkan Sunan Kalijaga itu siapa? Raden Said, itu saja istimewa. Itu padahal cuma wali lah, apalagi nabi kan gitu. Jadi itu suprarasional istilahnya. Suprarasional itu di atas rasional. Misalkan gini, meter 1 meter, kemudian ada 1 meter persegi. Meter persegi itu pangkat berapa? M pangkat 2. Kalau meter kubik 3. Itu volume. Kira-kira ada nggak nanti meter pangkat 4? Sementara ini belum ada. Sama seperti waktu orang berpikir meter, itu meter perseginya belum kelihatan, belum tahu. Tapi begitu untuk menghitung luas itu panjang kali lebar atau sisi kali sisi, misalkan itu sebuah persegi, itu nanti ketemunya meter persegi. Tapi sebelum ada rumus itu kan belum diketahui, tahunya ya 1 meter. Nah, kemudian diketahuilah meter persegi. Sama kemudian volume.
Nah itu berkembang terus. Pada saat masih meter untuk memahami meter persegi belum nyambung, tapi itu rasional. Itu namanya suprarasional. Gitu. Dulu waktu misalkan ya, pada zaman belum ditemukan USG, orang bisa ini anakmu laki-laki, anakmu perempuan, itu masih nggak logis. Yang lahir. Nah, nunggu lahir baru diketahui anak. Tapi begitu diketemukan teknologi USG, itu sudah logis. Tapi pada saat belum ditemukan USG itu suprarasional namanya. Itu di atas rasional karena bisa diketahui kok. Tapi nanti teknologinya belum. Nah, orang-orang nabi itu menghadapi suprarasional itu tidak nunggu nanti, tapi sekarang juga. Nah, itu tuh bedanya dengan orang awam itu gitu. Kalau orang awam baru nunggu nanti, baru gitu. Suprarasional. Gitu sih. Nah, menangkapnya. Jadi hal-hal yang melingkupi nabi itu suprarasional. Cuma kadang penulis berat itu hal-hal begitu nggak ditampilkan karena pengennya ya tampil rasional logis, yang nggak logis nggak masuk. Ya, barat kan cenderung rasional. Rasional. Katanya kan nggak ngakui atau mungkin. Nah, cuma suprarasional. kelemahannya nanti kalau penulis Islam murni kadang yang suprarasional terlampau ditonjolkan, sementara yang rasional enggak. Nah, hebatnya ini Progres itu dua-duanya ditampilkan. Jadi secara rasional itu masuk dalam ilmu psikologi ada istilahnya sugesti tadi. Itu yang dipahami oleh yang barat. Tapi dalam agamawan atau terutama kaum sufi, kehendak Tuhan itu melampaui rasional. Kehendak Tuhan. Ya terserah Tuhan dong. Buktinya apa? Ibunya Aminah siapa? Ibunya Aminah. Ibunya Muhammad siapa? Aminah. Bapaknya siapa? Abdullah. Dari namanya saja sudah baik gitu loh. Artinya sejak kecil Nabi itu sudah dilekati oleh nama-nama yang bermakna mulia gitu loh. Kakeknya Saibah, Alhamid. Keturunan orang-orang. Jadi dari kecilnya saja, dari lahir saja sudah dikelilingi oleh makna-makna kemuliaan gitu loh. Itu kan nggak mungkin kalau bukan dikehendaki Tuhan. Kan Muhammad juga nggak menyengaja aku pengen lahir dari Aminah, aku pengen lahir bapakku Abdullah, kan nggak nyengaja. Seperti kamu kan, apa kamu nyengaja aku pengen ibuku Rohmah, kan nggak. Tahu-tahu terpaksa ibunya Rohmah. Dan bapakmu Supadi. Kan gitu loh. Kamu Ahimsa. Kan nggak, ya itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan nggak bisa di ini. Ya segitulah ya. Nah, besok lanjut. Ya, alhamdulillah pembacaan sudah. Tadi sampai halaman berapa? Mana tadi pembacaan dari mana? Oh, tuh pakai mainan shotgun. Mana tuh? Uang. Nanti benar. Oh ya. Tadi mana kakak? Ini besok nama-nama yang ini. Oh ini lahir dalam keadaan kita. Ya. Oke, alhamdulillah.